Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ramdhani Wijaya, NIM 183141012. Yang kedua ada Taufik Nur Hidayah, NIM 183141020, dan Ahmad Fauzul Huda, NIM 183141024. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai materi memahami dan merancang pembelajaran akidah Asmaul Husna dan akhlak Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari Asmaul Husna. Asmaul Husna sendiri terdiri dari dua kata, yaitu asma dan husna. Asma yaitu berarti nama-nama, dan husna berarti baik atau bagus. Jadi Asmaul Husna sendiri adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagus dan indah dan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna sendiri yang pertama ada Ar-Rahman. Nah, ya Ar-Rahman memiliki arti kata Maha Pengasih. Maksudnya di sini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi karunia kepada hambanya di dunia maupun hambanya yang ingkar dan taat. Contohnya saja, Allah itu memberikan udara yang bersih kepada kita semua untuk bernafas. Nah, sifat Ar-Rahman yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada membantu semua tanpa pamrih. Kedua, jangan pernah dendam terhadap orang lain sekalipun kita pernah disakiti. Ketiga, jangan pernah pandang bulu dalam mengasihi orang lain. Dan yang keempat, saling menasihati antara satu dengan yang lain sebagai bentuk rasa kasih sayang. Yang kedua ada Ar-Rahim. Ar-Rahim sendiri adalah nama zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga merupakan salah satu sifatnya. Jika Ar-Rahman adalah Maha Pengasih untuk semua makhluk hidup, maka Ar-Rahim adalah Maha Penyayang untuk hambanya yang beriman. Nah, sifat Ar-Rahim yang bisa kita teladani yaitu ada hindari sifat dendam yang pertama. Yang kedua, saling mendoakan antar sesama manusia. Ketiga, mudah memaafkan orang apabila berbuat salah kepada kita, dan sambunglah tali silaturahmi. Yang ketiga ada Al-Malik. Al-Malik memiliki arti Maha Merajai, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah maupun melarang. Al-Malik juga bermakna memiliki sesuatu. Segala sesuatu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan segala sesuatu. Nah, sifat Al-Malik yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jadi seorang pemimpin tidak boleh sombong ketika kekuasaan manusia terbatas, sedangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal. Dan yang keempat, bekerja dengan ikhlas karena Allah semata. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Taufik Nur Hidayah. Silakan Taufik. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan Asmaul Husna dari Al-Qudus. Nah, Al-Qudus ini artinya yaitu Allah Maha Suci dari segala sesuatu yang bersifat kurang dan cacat. Al-Qudus memiliki makna kesempurnaan, terpuji dengan segala kebaikan dan keutamaan. Sifat Al-Qudus yang baik untuk diteladani adalah yang pertama itu hanya Allah lah yang Maha Suci. Dan yang kedua, tidak boleh mengagung-agungkan manusia dan juga makhluk dengan berlebih-lebihan. Yang ketiga, berusaha menjaga diri dari maksiat. Yang keempat, sucikan diri dari sifat hati yang tidak terpuji. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kelima atau As-Salam. As-Salam artinya Allah yang Maha Pemberi Keselamatan, Zat yang berkuasa memberi keselamatan dan kesejahteraan kepada semua makhluknya. Dengan demikian, nama As-Salam bukan sekedar ucapan tanpa makna. Nah, sifat As-Salam ini yang patut untuk diteladani yaitu yang pertama itu tidak berburuk sangka terhadap sesama. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, saling tolong menolong antar sesama. Nah, yang keenam yaitu Al-Mu'min. Nah, artinya Maha Pemberi rasa aman dan memiliki makna bahwa Allah merupakan zat yang senantiasa memberikan rasa aman kepada seluruh hambanya yang beriman. Nah, sifat yang patut untuk diteladani dari Al-Mu'min ini yaitu yang pertama, bertanggung jawab atas setiap amanah.
yang dipercayakan kepada kita. Nah, yang kedua jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nah, yang ketiga percaya terhadap potensi yang dimiliki orang lain. Nah, yang ketujuh yaitu al-muhaimin yang artinya maha mengawasi dan menyaksikan seluruh makhluknya, berkuasa atas mereka dengan penuh perhatian dan kekuasaan, memberi mereka rezeki dan kehidupan. Sifat al-muhaimin ini diantaranya yaitu yang pertama memelihara nama baik diri sendiri dan keluarga serta masyarakat. Nah, yang ketiga memanfaatkan harta benda sebaik mungkin dan menggunakan di jalan Allah. Nah, yang ketiga yaitu menjaga lingkungan sekitar kita jangan sampai merusaknya. Nah, yang kedelapan yaitu Al-Aziz. Nah, artinya Al-Aziz adalah zat yang maha perkasa yang tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu pun, maha kuat dan mengalahkan segala sesuatu. Sifat Al-Aziz yang dapat diteladani yaitu yang pertama menyadari lemah dan tidak berdayanya kita di hadapan Allah. Nah, yang kedua berusaha bekerja dan mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Nah, yang ketiga memelihara kehormatan, tidak meminta-minta atau mengemis. Nah, yang kesembilan yaitu Al-Jabbar. Nah, artinya yaitu zat yang maha perkasa yang maknanya kuat dan tahan sehingga tidak ada yang bisa berbuat buruk dan membahayakannya. Nah, sifatnya diantaranya yaitu yang pertama berlaku disiplin dalam segala hal, berlatih agar dapat ikhlas sabar dan bertawakal dalam menghadapi masalah. Nah, yang ketiga selalu memaksa diri untuk menjaga diri dari dosa dan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, yang ke-10 yaitu al-mutakabir. Nah, artinya yaitu zat yang memiliki kebesaran dan kesombongan. Kesombongan adalah pakaian Allah yang tidak boleh dipakai oleh hambanya. Nah, sifat al-mutakabir ini yang patut diteladani yaitu adalah yang pertama tidak boleh berlaku sombong dan merendahkan orang lain. Nah, yang kedua mempunyai jiwa yang besar dalam menghadapi masalah. Yang ketiga berprestasi dalam kehidupan. Oke, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Mas Huda. Nah, di materi Asmaul Husna ini kita dapat memilih strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif yaitu strategi pembelajaran dengan sejumlah siswa yang membentuk kelompok kecil dengan tingkatan kemampuan yang berbeda dan menyelesaikan tugas kelompoknya. Setiap siswa anggota akan bekerja sama dalam kelompok dan saling membantu untuk memahami mata pembelajaran, di mana mengenal dan menghafal Asmaul Husna. Guru membentuk kelompok kecil yang berisikan siswa dengan tingkatan pemahaman yang berbeda-beda dengan tujuan memperoleh ilmu pengetahuan dan membangkitkan nilai sosial yang tinggi. Lalu metode, yaitu kita memilih metode pembelajaran card slot. Metode pembelajaran dengan cara memilih atau memilah kartu dengan tujuan untuk mengumpulkan daya ingat terhadap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru, di mana siswa akan mencari materi itu sendiri atau materi yang sesuai dengan kategori kelompok yang diperoleh, dan siswa akan mengelompokkan sesuai kartu indeks yang diperolehnya. Dengan demikian siswa menjadi aktif dan termotivasi dalam proses mencari ilmu. Lalu medianya menggunakan kartu yang berisi pertanyaan dan jawaban dan spidol dan pulpen.